Proses terjadinya keringat. Keringat atau peluh adalah cairan yang dibuat oleh kelenjar keringat dan bekerja untuk menstabilkan suhu inti tubuh. Manusia memiliki 2 hingga 4 juta kelenjar keringat yang tersebar di seluruh tubuh. Kelenjar peluh ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Proses pembentukan keringat bermula ketika olahraga atau beraktivitas fisik yang menguras tenaga. Suhu tubuh Anda akan meningkat. Pada saat itu, hipotalamus atau bagian otak yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh akan mengirim sinyal kepada sistem saraf untuk merangsang kelenjar ekrin memproduksi peluh. Nantinya, peluh yang telah dihasilkan akan keluar melalui pori-pori kulit dan menguap. Suhu tubuh pun perlahan kembali menjadi normal. Cairan yang keluar saat tubuh berkeringat itu sebagian besar diproduksi oleh kelenjar ekrin. Kelenjar ini ditemukan pada hampir seluruh bagian tubuh, termasuk telapak tangan dan kaki, dahi, pipi, dan ketiak. Sementara itu, kelenjar apokrin ditemukan pada area ketiak dan selangkangan. Peluh yang keluar dari kelenjar ini tak hanya dipicu oleh suhu tubuh, tapi juga bisa didorong oleh stres, kecemasan, atau hormon yang tak menentu. Banyak cairan yang dihasilkan saat tubuh berkeringat berbeda-beda pada setiap orang. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya. 2 yang utama diantaranya yaitu tingkat kebugaran dan berat badan. Orang-orang bertubuh lebih besar memiliki kelenjar keringat lebih banyak. Energi yang dikeluarkan saat beraktivitas pun akan lebih banyak. Mengingat massa tubuh yang lebih tinggi, maka dari itu orang gemuk cenderung lebih mudah berkeringat. Apa itu kulit? Kulit merupakan organ terbesar yang melindungi tubuh manusia dan memiliki struktur yang kompleks. Berikut adalah struktur kulit secara umum. 1. Epidermis, bagian paling luar dari kulit yang terdiri dari beberapa lapisan sel. Lapisan-lapisan ini termasuk stratum, lapisan tanduk, sternocleidomastoidum, lapisan jenis, stratum granulosum, lapisan butiran, stratum lacinium, lapisan duri, dan stratum basal, lapisan basal. 2. Dermis, lapisan di bawah epidermis yang terdiri dari jaringan ikat, pembuluh darah, saraf, kelenjar keringat, dan folika rambut. Dermis juga mengandung kolagen dan elastis yang memberikan kekuatan dan elastisitas pada kulit. 3. Hipodermis, lapisan lemak di bawah dermis yang berfungsi sebagai penyimpan energi, insulasi, dan melindungi organ dalam tubuh. Folikel rambut, struktur di dalam dermis yang menghasilkan rambut. Folikel rambut terhubung dengan kelenjar sebasia yang menghasilkan minyak untuk melindungi rambut dan kulit. 6. Pembuluh darah, pembuluh darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke sel-sel kulit serta mengatur suhu tubuh. Manfaat kulit 1. Tubuh. Fungsi kulit yang paling utama adalah melindungi tubuh bagian dalam seperti tulang, organ, otot, sendi, saraf, pembuluh darah, dan jaringan ikut tubuh kulit. Kulit juga berperan sebagai pelindung alami tubuh dari paparan radiasi zat beracun serta beragam virus, bakteri, jamur, dan parasit penyebar infeksi. 2. Menjaga suhu tubuh. Kulit juga berperan sebagai penjaga suhu tubuh, sebab dalam lapisan kedua kulit atau dermis terdapat saraf dan kelenjar keringat yang berfungsi untuk merespon perubahan suhu tubuh. Saat Anda sedang kepanasan atau stres, kulit akan menjaga suhu tubuh pada kisaran normal dengan cara mengeluarkan keringat, dan bila Anda sedang kedinginan, pembuluh darah dan kulit akan menyempit guna menahan panas tubuh. 3. Menyimpan lemak. Kulit juga berfungsi sebagai pusat penyimpan lemak. Lemak pada jaringan kulit bertugas untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin serta menjaga jaringan otot dan tulang. Fungsi kulit. 4. Menghasilkan vitamin D alami. Kulit juga berfungsi untuk menghasilkan vitamin D secara alami dengan bantuan sinar matahari atau sinar UV. Vitamin ini diketahui baik untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah kanker. 5. Menjadi indera peraba. Kulit terdiri atas saraf sensorik yang berfungsi sebagai indera peraba. Berkat adanya saraf tersebut, kulit menjadi sensitif terhadap berbagai rangsangan dari luar.
mulai dari suhu panas atau dingin, sentuhan, getaran, tekanan, hingga rasa nyeri akibat cedera atau infeksi. 6. Mendukung penampilan. Sebagai organ terluar, kulit dapat mendukung penampilan sekaligus menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, kulit yang sehat, lembut, dan terjaga juga dapat meningkatkan rasa percaya diri orang yang memilikinya. Gangguan pada kulit. Eksim menyebabkan kulit gatal, merah, kering, dan teririsasi. Kondisi ini juga bernama dermatitis atopik yang biasanya terjadi saat bayi atau usia dini dan dapat bertahan hingga dewasa. 2. Herpes atau cold sore terjadi karena infeksi herpes simplex virus. Tandanya berupa lepuhan atau luka di bagian mulut atau bibir. Gejala umumnya dapat sembuh tanpa pengobatan dalam 2 hingga 4 minggu. Psoriasis adalah penyakit kulit yang akibatnya kelamaan autoimun. Gejalanya berupa sensasi panas di kulit dan bercak gatal dalam ukuran dan tingkat keperahan yang bervariasi. Jerawat adalah salah satu penyakit kulit yang paling umum. Gejalanya bisa meliputi pustula, yaitu jerawat dengan nanah di ujungnya, papula, yaitu benjolan yang muncul akibat infeksi pada folikel rambut. Nodul, yaitu benjolan yang menyakitkan di bawah permukaan kulit. Kista, benjolan yang lebih besar, nyeri, berisi nanah di bawah permukaan kulit. Biduran atau urtikaria adalah penyakit kulit dengan gejala bercak merah atau bengkak pada kulit. Tanda tersebut biasanya muncul karena reaksi alergi terhadap makanan, obat-obatan, gigitan serangga, atau suhu. Penyebab penyakit kulit. Daya tahan tubuh lemah. Sistem imun berperan untuk melindungi tubuh dari berbagai infeksi penyakit. Ketika dalam kondisi lemah, sistem imun menjadi tidak optimal dalam melawan infeksi penyakit, sehingga kuman penyebab infeksi kulit menjadi mudah masuk dan menginfeksi kulit. Ada riwayat infeksi kulit pada keluarga. Faktor genetik meningkatkan risiko terjadinya infeksi kulit. Artinya seseorang berisiko lebih besar mengalami infeksi kulit. Apapun jika ada anggota keluarga yang mengalami kondisi serupa, infeksi kulit yang disebabkan faktor genetik banyak ditemukan pada kasus autoimun adalah vitiligo, psoriasis, rosacea, dan eksim. Tidak menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Penyakit kulit rentan terjadi akibat infeksi kuman, termasuk bakteri dan virus yang menyukai lingkungan lembab dan kotor. Tak heran jika orang yang tidak menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan berisiko tinggi mengalami infeksi kulit. Misalnya orang yang jarang mandi atau membiarkan lingkungan rumahnya kotor. Solusi jelas, kamu perlu rutin mandi setidaknya 2 kali sehari agar kebersihan tubuh terjaga dan pastikan kondisi rumah tetap bersih. Paparan sinar UV matahari. Radiasi berlebih sinar UV matahari menjadi penyebab penyakit kulit, mulai dari infeksi yang ringan seperti sumbur hingga parah seperti kanker. Alasan karena sinar UV matahari bisa menembus ke kulit lapisan terdalam dan merusak, termasuk menyebabkan mutasi DNA. Maka itu dianjurkan untuk rutin pakai tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan. Pernah mengalami infeksi kulit. Penyakit kulit bisa terjadi akibat atau komplikasi dari masalah kulit tertentu. Misalnya selulit yang merupakan komplikasi dari impetigo. Seseorang juga berisiko terkena selulitis jika mengalami kutu air, dermatis kontak, eksim, herpes zoster, dan cacar air. Maka itu pastikan kamu mendapat perawatan yang tepat hingga tuntas saat mengidap infeksi kulit. Tujuannya agar kamu terhindar dari risiko serupa atau masalah kulit yang lebih serius.